Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur ke hadrat Allah dan Maha Ghafur atas limpahan karunia, atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan semangat untuk terus mengabdi kepada Allah, menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh yang menjadi larangan-larangannya. Semoga segenap amal bakti kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita pindahkan, semoga selamanya dicurahkan, diberikan kepada panutan kita, uswatun hasanah bagi kita semua, baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga para keluarga, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya yang insyaallah akan berusaha untuk mengikuti segala kesunahan-kesunahannya, mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah mengizinkan kembali kami, kru channel Asep Jalaluddin Bani Syahir, untuk melanjutkan salah satu kajiannya, yaitu kajian kitab Takrib karangan Imam Abi Suja, yang insyaallah pada kesempatan ini akan memasuki pasal wal mashu alal khuffaini. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan, mengucapkan, membacakan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ahli silsilatihi ajma'in. Wa nakhussu khususan la ruhi Syekh Abi Suja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kita akan melanjutkan kajian takrib ini dengan meneruskan pada season sebelumnya, di mana kali ini kita akan awali dengan pasal wal mashu alal khuffaini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal mashu utawi ngusap alal khufaini ngatasi mujah loro kaos kaki dua jaizun ikunang ay fil wudu'i in dalam wudu bi thalathati syara'ita kalawan telu pirang-pirang syarat ayyabtadi'a suwiji entang ngawiti sapa wong lubsahuma ing nganggone khufain ba'da kamalit taharati in dalam sausi sempurnane susuci wa ayyakuna lan yenta'ana apa khufani iku satiraini mujah kang nutupi karone li mahalli ghuslil fardi maring tempat ngawasuh keparduan minal qadamaini saking delamakan loro wa ayyakuna lan yenta'ana apa khuffani iku mimma saking perkara yumkinu kang kongang kang mungkin apa tu tatabu'ul masyi nuli-nuline melaku alaihima ing atase khufain. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, di dalam wudu itu ada salah satu fardunya wudu, yaitu ghuslu rijlaini, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Nah ternyata ghuslu rijlaini ma'al qadamaini ini bisa diganti dengan mashul khuffaini, artinya dengan mengusap kedua kaos kaki. Maksudnya orang yang berwudu dibolehkan untuk tidak membasuh kedua kaki sampai mata kakinya, tetapi dengan cara mengganti dengan mengusap kedua kaos kaki yang berada di dalam kaki tersebut. Tetapi kebolehan ini harus memenuhi 3 syarat. Jadi kemudahan ini untuk orang-orang yang pada saatnya dia berwudu kemudian pada saat akan mencuci kaki, syariat memberikan kemudahan dengan kebolehan untuk diganti dengan hanya mengusap kedua kaos kaki saja. Tetapi aturannya, rule of the game-nya atau aturan mainnya harus memenuhi 3 syarat ini. Syarat yang pertama, ayyabtadi alubsahuma ba'da kamalit taharah, mulai menggunakan kedua kaos kaki tadi setelah sempurnanya bersuci. Jadi pada saat kita punya rencana untuk masul khuffaini, nah kemudian pada saat kondisi itu kita belum berwudu, lantas kemudian kita berwudu dan kita menggunakan kedua kaos kaki tadi pada saat kita sudah sempurna bersuci. Jadi menggunakan kedua kaos kakinya setelah kita memiliki wudu. Wa ayyakuna satiraini, kemudian syarat yang kedua,
wa yakuna satiraini li mahalli ghuslil fardi minal qadamain. Kaos kaki yang kita gunakan adalah kaos kaki yang mampu menutupi kedua mata kaki kita, karena kedua mata kaki itu adalah mahalli ghuslil fardi, tempat di mana kita difardukan untuk mencuci kaki itu sampai mata kaki, ya. Maka itu yang disebut dengan mahallu ghuslil fardi. Maka kedua kaos kaki yang kita gunakan adalah kaos kaki yang mampu menutupi kedua mata kaki tersebut. Jadi jangan sampai kaos kaki yang dipakai itu adalah kaos kaki yang tidak menutupi mata kakinya. Nah, masalahnya ini adalah kaos kaki yang banyak sekali yang seperti ini. Dan syarat yang ketiga adalah kaos kakinya kaos kaki yang kuat dipakai untuk berjalan. Nah, ketiga syarat ini harus terpenuhi apabila kita ingin melaksanakan masul khuffaini sebagai ganti dari ghuslur rijlaini. Redaksi berikutnya, wa yamsahu lan bisa ngusap sopal muqim wong kang mukim yauman ing dalam sadina wa lailatan lan ing dalam sawengi, wal musafiru lan wong kang lelungaan salasata ayyamin kelawan telu pirang-pirang dina bilayalihinna kelawan wengi-wengiane salasati ayyam, wa ibtida'ul muddati lan utawi kawitane mangsa min hini yahdasus saking awit saking nalikane hadas sapa wong ba'da lubsil khufaini dalam sause nganggo kedua muja. Jadi begini saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kebolehan mengusap kedua kaos kaki masul khufain bagi seorang mukim, orang yang tidak bepergian, itu dibolehkan 1 hari 1 malam. Sementara orang yang bepergian dibolehkan masul khufaini ini selama 3 hari 3 malam. Dan hitungan 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam itu dimulai dari hadas. Saat kita hadas setelah sempurna menggunakan kedua kaos kaki tadi. Jadi begini maksudnya. Taruhlah kita misalnya mau berencana ke Jakarta. Kemudian ketika kita akan mau ke Jakarta misalnya jam 7 pagi dari rumah, kita berwudu, ya. Setelah berwudu kemudian kita gunakan kaos kaki yang memenuhi standar, yang memenuhi syarat tadi, yaitu kaos kaki yang kuat dan menutupi mata kaki. Kemudian setelah itu silakan Anda pergi, ya, ke Jakarta. Ketika jam 7 pagi kemudian menggunakan kaos kaki setelah beres berwudu, tiba-tiba jam 8 itu orangnya kentut. Artinya dia baru memiliki hadas. Maka hitungan 3 hari 3 malam itu mulai jam 8 hari itu. Jadi mulai dari hadas, bukan dihitung dari mulai menggunakan kaos kakinya. Nah, pada saat nanti di Cirebon misalnya mau melaksanakan sholat, dan pada saat Anda wudu, giliran membasuh kedua kaki, itu boleh dengan diganti dengan cara mengusap kedua
kaos kaki. Jadi membasuh kakinya diganti dengan mengusap kedua kaos kaki yang Anda gunakan. Begitu juga nanti ketika kita mau asar, ketika kita mau maghrib, pokoknya selama kaos kaki itu tidak dicopot, selama 3 hari 3 malam, terhitung dari jam 8 Anda hadas, boleh saat wudu Anda mengusap kedua kaos kaki sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki. Kalaupun kita tidak sedang bepergian, misalnya kita hanya di rumah, karena kebetulan sekarang adalah musim penghujan, di mana mungkin sebagian orang memiliki problem dengan telapakan kakinya ya, yang tidak kuat dingin, sehingga ketika mau di rumah pun dia menggunakan kaos kaki. Nah, ini boleh digunakan syariat ini, tetapi Anda ikuti aturan-aturan mainnya ya. Ketika batal wudu, kemudian Anda pada saat akan memulai berwudu, setelah beres berwudu sempurna, pakailah kaos kaki itu dengan sempurna, dan nanti selama 1 hari 1 malam 24 jam Anda boleh mempraktekkan masul khufain, terhitung saat Anda hadas setelah menggunakan kaos kaki tersebut. Nah, kemudian redaksi berikutnya, fa in masaha fil hadari, fa in masaha mangkala mun ngusap sapa wong fil hadari ing dalam umah, summa safara nuli lungaan safar sapa wong, au masaha atau ngusap sapa wong fis safari ing dalam safar, summa aqama nuli mukim sapa wong, atamma mangka nyempurnakeun sapa wong masha mukimin kaya ngusape wong kang mukim. Jadi ketika Anda mengusap ketika saat di rumah, tiba-tiba karena ada urusan yang mendadak Anda memutuskan untuk berangkat bepergian, atau Anda mengusap kaos kaki itu pada saat bepergian, tiba-tiba dengan alasan tertentu Anda mukim, maka waktunya kebolehan ngusap itu hanya masha mukimin, yaitu seperti mengusapnya orang mukim, artinya hanya dibolehkan 1 hari 1 malam. Wa yabdulu lan batal opal masu ngusap masul khuffain bisalasati asya'a, sebab telu pirang-pirang perkara, bi khal'ihima kalawan copotna khufain, wa inqidha'il muddati lan putusna mangsa, habisna mangsa, wa maran perkara yujibu kang ngawajibaken apa malgus lain adus. Kebolehan mengusap kaos kaki itu menjadi batal ketika Anda melakukan 3 hal, salah satu dari ketiganya ini. Yang pertama adalah kaos kakinya itu copot, baik dicopot begitu saja ataupun dicopot. Maka ketika kaos kakinya Anda copot, maka kebolehan mengusap masul khufaini itu jadi batal. Lalu ketika kita menginginkannya kembali, ya kita mengawali lagi dari awal ya, dengan cara wudhu dulu, setelah itu menggunakan kaos kaki 2, setelah sempurna Anda boleh hadas, dan hitungan waktu 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir dihitung dari awal Anda hadas setelah menggunakan kedua kaos kaki tadi. Tetapi kemudian ketika kaos kaki itu dicopot atau copot dengan sendirinya, maka batalah kebolehan mengucap masul khufaini itu.
atau durasi waktunya habis. Bagi orang yang mukim, durasi waktunya 1 hari 1 malam habis, atau orang yang sedang musafir, ya, durasi waktu 3 hari 3 malamnya itu habis, maka batal. Batal, tetapi Anda bisa memulai lagi dari awalnya. Dan yang membatalkan yang ketiga adalah ma yujibul ghusla, semua perkara yang mewajibkan mandi, maka itu membatalkan masul khufain. Artinya ketika Anda sudah berniat untuk masul khufain dan Anda mengikuti aturan-aturannya, syaratnya terpenuhi, tetapi tiba-tiba Anda mengeluarkan hal yang mewajibkan mandi, maka menjadi batal. Jadi Anda harus mandi dulu, setelah mandi maka ngawali lagi dari awal lagi menggunakan khufain ini. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, itulah aturan masul khufain. Tapi ini sekali lagi berlaku hanya di dalam wudu. Di dalam mandi tidak bisa diganti dengan masul khufain gitu. Ini tidak bisa, hanya di dalam wudu saja. Kemudian pasal berikutnya adalah pasal wa syaraitut tayammum, yaitu syarat-syarat tayamum. Wa syaraitut tayammumi utawi pirang-pirang syarat tayamum iku khamsatu asya'a, 5 pirang-pirang perkara. Wujudul udri, suwiji anane uzur, bisafarin sebab lelungaan, au maradin atau sebab lara, wa dukhulu waqti sholati lan manjinga waktu salat, wa talabul ma'i lan nyupri banyu, wa ta'adzuru isti'malihi lan uzur ngagunakeun banyu, wa i'awazuhu lan langkane banyu ba'da talabi dalam sause nyupri, wa turabu lan labu at-tahiru kang suci, alladzi kang lahu kang iku kadul turab, gubarun utai peledug, gubarun utai peledug. Pasal berikutnya adalah tentang syaraitut tayamum. Ini pernah kami bahas di dalam tutorial praktek bertayamum. Kita tahu kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, bahwa tayamum itu adalah at-taharatud darurah, bersuci dalam keadaan darurah, ya, pada saat tidak ada air atau kita kesulitan menggunakan air. Di sini dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk sahnya melaksanakan tayamum itu ada 5. Yang pertama adanya udzur. Kemudian udzur itu artinya ya dengan dia melakukan safar atau karena sakit. Kemudian sudah masuk waktu ibadah, waktu salat, sudah mencari air, tidak ada, wa ta'adzuru istimalihi atau dia diuzurkan menggunakan air, tidak bisa menggunakan air, wa i'wazuhu ba'dal talabi, dan ternyata airnya memang langka setelah dicari, serta menggunakan debu yang mensucikan. Itu adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi pada saat kita melaksanakan tayamum. Fa in khalatahu, mangkala menyampur hu ing lebu apa jasun tepung au ramalun atau pasir, lam yajuz mangka ora wenang apa tayamum. Jadi ketika debu yang ada itu tercampur dengan pasir atau dengan tepung, ya, ketika turab yang ada itu tercampur dengan tepung atau tercampur dengan romal pasir, maka itu hukumnya tidak boleh, tidak bisa digunakan.
Kemudian ada syarat, ada fardu. Tadi kita jelas bahwa syarat tayamum di sini di dalam kitab takrib ini ada 5, yaitu adanya udzur, baik udzur itu berupa adanya perjalanan ataupun karena sakit. Kemudian sudah masuk waktu ibadah. Kemudian wa talabul ma, di sini dijelaskan syaratnya harus sudah masuk ke waktu ibadah. Kenapa? Karena tayamum itu adalah thaharah darurat, bersuci dalam keadaan darurat. Wala darurata qabla waqtil ibadah, dan tidak ada hukum darurat ketika waktu ibadahnya belum masuk. Maka salah satu syarat kita dibolehkan tayamum adalah dukhulu waqti darurat. Jadi waktu daruratnya sudah masuk. Kemudian syarat berikutnya adalah mencari air. Mencari air baik di tempatnya dia ataupun di tempat-tempat keluarganya atau di tempat-tempat tetangganya dia cari, ternyata sudah tidak ada air. Atau di dalam kitab Safinah itu ada air, tetapi air itu hanya cukup untuk dipakai minum hewan-hewan yang dimuliakan menurut syara, sehingga tidak bisa dipakai untuk berwudu. Dan kesulitan menggunakan air atau tidak adanya air setelah dicari, serta menggunakan debu yang suci dan mensucikan, yang murni, yang bersih, yang tidak tercampur dengan tepung, pasir ataupun yang lainnya. Itu adalah syarat-syarat kita melaksanakan tayamum. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, wa faraiduhu utawi pirang-pirang pardune tayamum iku arba'atu asya, papat pirang-pirang perkara. Adapun hal-hal yang dipardukan pada saat kita melaksanakan tayamum, sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat tayamum, dan sesuatu itu merupakan bagian dari pekerjaan tayamum itu sendiri, itu jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah niat, nawaitu tayamum al istibahatis salati lillahi ta'ala. Yang kedua, wa masul wajhi, ngusap wajah. Yang ketiga, wa masul yadaini, ngusap tangan loro, ma'al mirfaqaini, serta sikut kara. Dan yang keempat, wat tartibu, lan tartib. Jadi niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai kedua sikut, dan syarat yang atau fardu yang keempatnya itu adalah tertib. Jadi kita maksud tertib itu kita harus mendahulukan mengusap wajah dulu, baru kedua tangan. Ada fardu tayamum, ada sunnahnya tayamum. Di sini bagian sunnahnya, wa sunanuhu ta sunah tayamum iku salah satu asya, telu pirang-pirang perkara. Jadi sunnah-sunnah tayamum itu juga ada 3 perkara. Yang pertama adalah tasmiyatu, baca bismillah, wa taqdimul yumna, lan dinginaken kang tengen, ada yusra ingatise kang kiwe, wal muwalatu lan nuli. Jadi ada 3 hal yang disunahkan pada saat tayamum. Yang pertama adalah mengucapkan bismillah, yang kedua mendahulukan anggota yang kanan, yang ketiga mualah, yaitu terus-terusan. Jadi yang dimaksud terus-terusan tersebut, dia mengerjakan rukun atau fardu berikutnya setelah fardu yang sebelumnya. Jadi jangan ada jarak antara fardu pertama dengan fardu yang kedua. Begitu juga antara fardu yang kedua dengan fardu yang ketiga, itu dilakukan secara langsung, mualah. Yang berikutnya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, walladzi yubtilu tayammuma,
Walladzi utai perkara yubtilu kang batalaken apa ladzi at-tayammum ing tayammum iku salah satu asya telu pirang-pirang perkara. Setelah dari awal kita menjelaskan tentang syarat-syaratnya tayammum, kemudian kita memasuki fardu-fardunya tayammum, kemudian juga ada sunnah-sunnahnya tayammum. Nah, pada kesempatan ini Kiai Musannaf menjelaskan hal-hal yang bisa membatalkan tayammum. Walladzi yubtilu tayammum salasatu asya'. Adapun perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara. Ma abtalal wudu'a, ma suwiji perkara abtala kang batalaken apa ma al wudu'a ing wudu, wa ru'yatul ma'i lan ningali banyu fi ghairi waqti sholati ing dalam liyane waktu salat, war riddatu lan murtad. Jadi yang membatalkan tayamum hanya 3 saja. Yang pertama seluruh yang membatalkan wudu. Jadi seluruh yang membatalkan wudu, misalnya keluar sesuatu dari 2 jalan, hilang ingatan, ya, dan yang lain-lain, maka itu pun membatalkan tayamum. Berikutnya dianggap membatalkan tayamum lagi adalah melihat air, melihat keberadaan air ketika memang tayamumnya bukan karena tidak bisa menggunakan air. Tetapi kalau ada orang dia sakit, kemudian sakitnya itu kata dokter tidak boleh tersentuh air, maka melihat air itu tidaklah menjadi batal. Jangankan melihat air, orang tersebut boleh tayamum di pinggir lautan kalau memang alasan tayamumnya karena tidak bisa menggunakan air, ya, bukan karena tidak ada air gitu. Kemudian yang membatalkan yang ketiga adalah ar-riddah, murtad, keluar dari agama Islam, maka dengan sendirinya tayamumnya menjadi batal. Kenapa? Laisa min ahli ibadah, orang kafir, orang yang keluar dari Islam berarti bukan lagi ahli ibadah, maka seluruh ibadahnya dengan sendirinya batal. Redaksi berikutnya wa sahibul jabairi. Wa sahibul jabairi utawi wong kang anduwene pirang-pirang perbanan iku yamsahu bisa ngusap sapa sahib alaiha ing atase jabair wa yatayammamu lan tayamum sapa, ulangi, wa sahibul jabairi utawi wong kang anduwene pirang-pirang perban iku yamsahu bisa ngusap apa sahibul jabair alaiha ing atase jabair wa yatayammamu lan tayamum sapa wong wa yusalli lan salat wong wala i'adatan orang ngulangi iku wajib alaihi ing atase wong ing kana lamun ana apa wad'uha nelehaken iki la jabair iku ala tuhrin ing atase tingkah suci. Baik, sahibul jabair itu artinya orang yang memiliki masalah di mana sebagian anggotanya sakit, kemudian gara-gara sakit itu dia diplester misalnya. Jadi orang yang sebagian anggotanya itu diplester, diikat dan sebagainya, nanti pada saat dia wudu maka dia usap yang luka di atasnya, kemudian untuk yang ditutupi di dalamnya dia tayamumi, ya. Jadi plesternya diusap di atas dengan air dan kemudian melaksanakan tayamum untuk menggantikan anggota yang di bawah plester itu.
kemudian dia melaksanakan sholat, setelah sholat tidak wajib diulangi, asal ketika menempelkan perban itu dalam keadaan suci. Tapi kalau ketika menempelkan perban itu tidak dalam keadaan suci, maka wajib sholatnya diulangi. Cuma di sini berbeda, ada perbedaan saudara-saudaraku kaum muslimin. Tayamumnya ketika Anda wudu dengan ketika Anda mandi besar itu berbeda. Kalau tayamum dalam kaitan ketika Anda mandi besar, maka boleh tayamum didahulukan, boleh tayamum diakhirkan. Karena di dalam mandi itu tidak ada yang harus diutamakan atau harus didulukan dari bagian anggota tubuhnya. Oleh karena itu, maka ketika anggota tubuh kita yang perlu dimandikan itu ada yang diplester, maka tayamumnya boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Tetapi kalau wudu, karena wudu itu disyaratkan harus at-tartib, harus berurutan, maka tayamum yang menggantikan yang diplester itu harus pada saat dia bagian mengusap anggota tersebut. Kalau dalam konteks wudu misalnya tangan Anda diplester, kemudian pada saat Anda wudu, ketika setelah membasuh wajah, kemudian Anda lakukan mengusap kedua telapak kanan. Misalnya kalau yang kanan diplester, dahulukan yang kanan, yang sehatnya diusap dengan air, kemudian pas plesterannya itu diusap di atasnya, dan langsung saat itu pula Anda lakukan tayamum untuk mengganti anggota yang tertutupi atau yang ditutupi oleh plester. Jadi kalau wudu itu karena ada aturan tartib, maka sekali lagi tayamumnya pas pada saat Anda mengusap anggota yang sakit. Tetapi ketika kemudian dalam kaitan dengan mandi besar, karena di situ tidak ada tartib, maka pelaksanaan tayamum untuk anggota yang tertutup plester dan sebagainya itu boleh didahulukan, boleh tayamum dulu untuk itu, untuk anggota yang tertutup, dan boleh dilakukannya setelahnya. Wa yatayammamu likulli faridatin wa yusalli bitayamumin wahidin ma sya'a minan nawafili. Wa yatayammamu lan tayamum sapa wong, wa yusalli lan salat sapa wong, wala i'adata lan ora nangulangi iku wajib ale ngatese wong, ing kana lamun ana apa wadha nyimpen jabirah, nyimpen jabair iku ala duhrin ing atas suci. Mohon maaf, saya baca kembali redaksinya. Wa yatayammamu likulli faridatin, wa yatayammamu lan tayamum sapa wong likulli faridatin kedua saban-saban fardu, wa yusalli lan salat sapa wong bitayammumin wahidin kalawan tayamum kang siji, ma ing perkara sya'a kang kersa apa ma minan nawafil saking pirang-pirang sunnah. Ketika Anda bertayamum, maka dengan tayamum itu Anda hanya dibolehkan menggunakan satu kali di dalam sholat fardu. Dan nanti ketika datang sholat fardu berikutnya, maka Anda wajib mengulangi tayamum lagi. Datang lagi fardu berikutnya, Anda ulangi lagi.
dengan bertayamum. Makanya ketika ada seorang yang melakukan khutbah Jumat, tetapi dia juga sekaligus menjadi imam, karena ini adalah dua-duanya wajib, khutbah juga wajib, yang akhirnya dia melakukan tayamum sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah tayamum akan melaksanakan khutbah, dan setelah itu dia bertayamum karena akan melaksanakan sholat Jumat, akan melaksanakan sholatnya. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, ketika kita melaksanakan tayamum untuk sebuah fardu, kita dibolehkan dengan tayamum tadi digunakan, ya, dibolehkan untuk menggunakan tayamum tersebut ketika kita akan melaksanakan kesunahan-kesunahan. Jadi setelah fardu kemudian ba'diyahnya itu boleh dikerjakan dengan tayamum yang tadi. Nah, ini yang dimaksud wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafili, terutama dari salat-salat sunnah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pasal berikutnya adalah pasal tentang wa kullu ma'in kharaja minas sabila ini najisun illal maniyya. Wa kullu ma'in utawi saban-saban perkara cair kharaja kang metu apa kullu ma'in minas sabila ini saking 2 jalan iku najisun najis illal maniya angin mani. Imam Abi Suja menjelaskan dalam pasal ini bahwa setiap perkara cair yang keluar dari 2 jalan yang kita miliki itu hukumnya najis kecuali mani. Jadi mani itu keluar dari salah satu 2 jalan tetapi hukumnya tidak najis. Apa perkara yang cair, apa perkara yang basah yang keluar dari 2 jalan itu, ya, baik itu adalah buang air kecil maupun itu BAB, karena keduanya itu adalah keduanya itu basah, maka kedua-duanya hukumnya najis. Kecuali mani. Jadi mani itu sesuatu yang keluar dari salah satu jalan yang kita miliki, basah, tetapi mani itu hukumnya tidak najis. Ini adalah pengecualian, ya, pengecualian dari kullu ma'i, pengecualian dari setiap perkara yang cair yang keluar dari 2 jalan yang kita miliki, maka itu hukumnya najis kecuali mani. Jadi mani itu meskipun keluar dari salah satu 2 jalan, meskipun mani itu cair atau ma'i, maka pengecualian hukumnya adalah tidak najis melainkan suci. Plus dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa ketika yang keluar dari salah satu jalan itu tidak cair, misalnya hanya berupa angin saja, maka hukumnya tidak najis. Seperti kentut. Kentut itu keluar dari salah satu jalan yang kita miliki, maka karena kentut itu tidak termasuk kullu ma'in, maka kentut tidak najis. Tentu saja kecuali ya kentut-kentut yang tercampur dengan bukur atau dengan yang basah-basah, maka yang najisnya itu yang campurannya itu yang basah-basahnya itu. Jadi kalau mani enggak najis, saudaraku. Ini banyak hadis tentang ini.
Pernah dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Siti Aisyah pernah membersihkan mani kering yang ada di dalam gamisnya Rasulullah SAW. Artinya bahwa itu menjelaskan mani itu tidak najis. Kemudian pada halaman 10 kitab Takrib, redaksinya adalah wa ghuslu jami'il abwali wal arwathi wajibun. Wa ghuslu jami'il abwali utawi ngabasu sakabe pirang-pirang uyuh wal arwathi lan pirang-pirang telek wajibun iku wajib illa baulas sabiyyi angin uyuhe bocah cilik lanang alladzi lam ya'kul kang durung mangan apa sabi atau ama ing panganan. Fa innahu mangka satemene baulus sabi iku yathuru bisa suci apa baulus sabi alladzi lam ya'kul ta'am birashil ma'i kalau nyipratakan banyu alaihi ing atase baulus sabi. Jadi seluruh hal yang keluar dari dua jalan dan itu merupakan berupa cair tadi najis ya, kecuali mani, dan membasuh seluruh air kencing dan telek-telek, maka itu hukumnya wajib. Karena itu termasuk najisnya najis mutawassithah, kecuali kencingnya bayi laki-laki yang tidak makan makanan kekuatan pada usia belum genap sampai 2 tahun, maka kencing bayi yang laki-laki tersebut namanya najis mukhafafah. Dan najis mukhafafah bisa suci dengan hanya menyipratkan air yang menutupi najis mukhafafah itu sendiri. Tetapi kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, masalah najis mukhafafah itu saudaraku, di dalam zaman modern ini hampir sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena bayi-bayi sekarang yang kurang atau yang belum genap usianya 2 tahun, selain diberi ASI, mereka sudah diberi berbagai macam makanan yang juga salah satunya adalah makanan-makanan yang diberikan untuk si bayi itu menjadi kuat, untuk si bayi itu menjadi tulang-tulangnya menjadi kuat ya, cepat tumbuh besar dalam keadaan sehat, sehingga kategori najis mukhafafah itu tidak masuk lagi ke dalam kencingnya bayi laki-laki di zaman modern ini. Kenapa? Karena bayi laki-laki yang dihukumi najis mukhafafah itu adalah bayi laki-laki yang tidak pernah diberi makanan apapun kecuali ASI. Ya, bayi yang belum genap 2 tahun yang kemudian diberinya tidak diberi apa-apa kecuali hanya dia meminum ASI-nya, ASI ibunya, maka pantas ketika kemudian najisnya atau kencingnya menjadi najis mukhafafah yang suci dengan hanya birashil ma'i, dengan dicipratkannya air yang menutupi keberadaan kencing itu. Tetapi ketika bayi-bayi laki-laki di zaman modern ini tidak hanya diberikan ASI tetapi juga banyak diberikan makanan tambahan, maka ketentuan najis mukhafafah itu menjadi tidak ada. Ketika kemudian bayi laki-laki pun sekarang kencingnya bukan mukhafafah, maka bayi laki-laki yang sudah banyak menerima masukan makanan selain ASI menjadi najis mutawassithah ya. Dan najis mutawassithah tidak cukup dengan birashil ma'i,
tetapi harus dengan cara dibasuh. Kemudian redaksi berikutnya, wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiru minad dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Wala yu'fa an syai'in, tidak ada sesuatu dari najis itu yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu artinya adalah najis tetapi dianggap bukan najis gitu. Itu namanya najis yang dimaafu. Wala yu'fa an syai'in minan najasati, tidak ada najis yang dimaafkan kecuali jika najis itu sedikit dari darah maupun nanah. Jadi kalau ada darah luka sedikit, begitu juga dengan nanah, baru kedua najis yang terdiri dari darah yang sedikit kemudian nanah sedikit, baru hukumnya dimaafu jika kemudian menyentuh kepada pakaian-pakaian yang kita pakai pada saat kita beribadah kepada Allah, pada saat kita salat. Nah, kemudian termasuk yang dimaafkan, najis yang dimaafkan adalah wa ma la nafsalahu sa'ilatun, yaitu hewan yang darahnya tidak mengalir pada saat dia misalnya dipotong anggotanya. Hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir seperti cecak, kemudian lalat, kemudian nyamuk, itu adalah hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir. Maka hewan-hewan seperti ini jika jatuh fil ina'i di dalam wadah, wa matalan mati apa ma fihi in dalam ina, fa innahu la yunajjisuhu, maka setemene ma la nafsalahu itu la yunajjisuhu, orang najis kenapa mahu ing banyu. Ketika hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir seperti cecak, kemudian lalat, kemudian juga nyamuk ya, masuk kepada wadah yang ada airnya, lalu kemudian dia mati di dalam wadah tersebut, maka hewan yang disebutkan tadi tidak menajiskan air yang ada dalam wadah tersebut. Nah, tentu saja ini masih ada pengecualian, saudaraku. Artinya gini, kalau ada hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir kemudian masuk ke dalam wadah kepada air yang ada dalam gelas, lantas kemudian tidak merubah keberadaan air tersebut, maka air yang kemasukan bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir tidak najis hukumnya. Nah, tetapi pengecualian ini, kecuali jika hewan yang darahnya tidak mengalir kemudian mereka itu masuk dalam jumlah yang besar ke dalam gelas yang ada airnya dan lantas merubah keberadaan air, maka dianggap baru menajiskan kondisi air. Atau hewan yang disebutkan tadi bangkainya itu sengaja dimasukkan, sengaja dimasukkan oleh orang ke gelas, maka itu pun dianggap menajiskan. Jadi yang tidak menajiskan itu apabila masuk dengan sendirinya meskipun sampai kemudian meninggal atau meninggal di dalam gelas tersebut, maka selama tidak merubah keberadaan air tidak menajiskan, tinggal dibuang saja bangkainya dan airnya tetap bisa kita gunakan. Berikutnya adalah wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima.
hewan seluruhnya itu suci. Jadi hewan apapun seluruhnya suci, kecuali jadi kullu syai'in minal mustasnayat fi kulli syai'in mustasnayat. Di dalam segala sesuatu itu pasti ada pengecualian. Hewan itu seluruhnya suci, kecuali hewan yang namanya anjing, kemudian hewan yang namanya khinzir, babi dalam bahasa kita, wa ma tawallada minhuma, dan keturunannya, keturunan dari keduanya atau salah satunya. Ketika misalnya anjing berhubungan dengan hewan lain yang suci, maka anak keturunannya ada tetap najis. Begitu juga ketika kemudian misalnya khinzir berhubungan dengan makhluk hewan yang lain, lantas keluar keturunan, maka keturunannya juga dianggap najis. Wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyya. Nah, sekarang hukum bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati bukan karena disembelih sesuai dengan syarak. Jadi kalau ada hewan meninggal, kalau ada hewan mati tidak karena sembelihan syara, maka itu yang disebut dengan bangkai atau maitah. Dan hukum maitah itu semuanya hukumnya najis, kecuali ada pengecualian tetap, illa samaka, kecuali satu adalah walang kalau bahasa Jawa, atau di bahasa Sundanya itu simet. Kalau bahasa Indonesianya itu namanya apa tuh? Illa samaka, kecuali iwak, ikan ya. Jadi ikan di laut itu meskipun dia kemudian setelah diambil dari air meninggal atau tidak hidup lagi, maka ikan tadi tetap hukumnya suci. Kemudian wal jarada, yaitu tadi walang, simet. Apa bahasa Indonesianya simet itu? Belalang ya. Ada nyanyian belalang kupu-kupu. Jadi bangkai itu semuanya najis, kecuali ikan, kemudian belalang, wal adamiyah, dan anak Adam. Jadi anak Adam ini dianggap sebagai hayawan dan meninggalnya dianggap maitah, tetapi anak Adam ini tidak najis. Berikutnya adalah tata cara mensucikan benda yang terkena dengan najis. Wa yugsalul ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin, wa yugsalulan dibasuh opal ina'u wadah min wulugil kalbi saking ngajilate anjing, wal khinziri lan celeng sab'a marratin kalawan pitu pirang-pirang balikan, ihdahunna kang utai salah suwijine sab'ah marrat iku biturabi kalawan lebu. Ketika ada anjing atau babi yang dianggap sebagai najis mughalladah itu, dia menjilat sebuah wadah. Itu hanya sekedar contoh saja. Ketika ada anjing menjilat sebuah wadah, maka untuk mensucikan wadah yang dijilat oleh anjing tersebut,
maka wadah tersebut harus dicuci dengan dicuci 7 kali balikan, di mana salah satu balikannya itu dicampur dengan debu. Apabila tidak dicampur dengan debu, nggak bisa, harus dicampur dengan debu, salah satu dari yang 7, maka barulah dianggap suci. Bagaimana jika airnya itu misalnya air yang sudah berdebu, kayak misalnya air banjir? Maka Anda tinggal melewat-lewatkan saja apa yang mau dicuci itu dengan 7 kali. Jadi kalau airnya sudah berdebu, maka Anda tidak usah lagi menggunakan debu, cukup Anda cuci sebanyak 7 kali, maka apa yang terkena najis mughaladah itu, yaitu najis anjing, itu menjadi suci kembali. Wa yugsalu min sa'irin najasati marratan wahidatan ta'ti alaihi. Wa yugsalu lan dibasu min sa'irin najasati saking sakarina pirang-pirang najis marratan wahidatan kelawan balikan kang siji, ta'ti kang nekani apa marrah wahida alaihi ngatasi mahallin najasah, wassalasu utawi kang telu utai telung balik iku afdalu lewih utama. Wa yugsalu min sa'irin najasati, ini berbicara tentang najis mutawassithah. Kenapa? Karena kita tadi sudah membahas ya, kalau najisnya itu masuk dalam kelompok najis muhaffafah, maka cara mensucikannya cukup dengan birasyil ma'i, dengan hanya menyipratkan air di atasnya menutupi, maka jadilah suci si najis mahal najis mukhaffafah itu. Tetapi ketika kemudian najisnya itu najis mutawassithah, maka Anda basuh tempatnya tersebut, dibasuh 1 kali ya, yang mana menghilangkan, dibasuh 1 kali itu dianggap cukup apabila 1 kalinya itu sudah menghilangkan air najis, dan dibasuh 3 kali itu akan lebih utama. Nah, tentu di sini kaum muslimin wal muslimat bisa diperjelas, karena mutawassithah itu ada 2. Najis mutawassithah itu ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah. Kalau najis ainiyah berarti najis mutawassithah yang masih ada airnya, ya, masih ada warnanya, masih ada bentuknya, masih ada baunya. Maka ketika kita akan menghilangkan najis mutawassithah, jika najis itu airnya misalnya ada kemudian sudah kering, maka alangkah baiknya kita hilangkan dulu airnya. Airnya hilangkan dulu dengan cara dikerok. Setelah itu baru dibasuh, ya, dicuci 1 kali, afdolnya 3 kali. Jadi yang dicuci 1 kali itu apabila memang sudah menjadi najis hukmiyah. Najis hukmiyah artinya najis yang sudah tidak lagi ada airnya, maka kita cukup dengan mencuci 1 kali, maka mahallun najasa, tempat najis hukmiyahnya itu menjadi suci. Tetapi apabila masuknya mutawassithahnya mutawassithah ainiyah, maka airnya harus hilang, dan barulah kemudian najis itu menjadi suci, atau mahal najisnya atau tempat yang ada najisnya itu menjadi suci kembali. Makanya di sini harus betul-betul kita
teliti betul bahwa ketika kemudian kita menemukan sebuah najis mutawassithah yang ainiyah, kita lihat apakah najis mutawassithah ainiyah itu kering ataukah masih basah. Maka ketika kemudian najis mutawassithah itu sudah jadi kering, ya kita hilangkan dulu, kita kerok dulu najis mutawassithah itu sampai hilang airnya, baru dibanjur 1 kali. Kalau memang najis mutawassithahnya itu basah dan dengan 1 kali cucian saja sudah hilang airnya, maka bisa dengan 1 kali. Kalau tidak bisa hilang dengan 1 kali, hilangkan sampai hilang dulu airnya, kemudian kita sempurnakan basuhannya menjadi 3 kali. Itu mengambil kesunahan 3 kali itu. Khusus bagi ibu-ibu yang sering mencuci pakaian bayinya atau pakaian anaknya yang kecil, yang kadang-kadang si anak itu ngompol ya di celananya atau di pakaiannya, dan kadang-kadang kita tidak diperhatikan, di mana baju-baju itu langsung dimasukkan ke ember. Nah, di sini harus hati-hati, terutama kepada ibu-ibu yang suka mencuci pakaian anaknya yang ada ompolnya. Jangan disatukan antara pakaian anak yang ada ompolnya dengan pakaian-pakaian yang lainnya, terkecuali jika pakaian celana yang ada ompolnya itu dicuci terlebih dahulu, dalam arti dibersihkan dulu di air yang mengalir ya. Ketika kemudian pakaiannya itu sudah dianggap suci, baru bisa dikumpulkan dengan pakaian yang lain. Karena kalau tidak, maka seluruh pakaian yang ada yang bareng-bareng direndam menjadi najis semuanya, terkena najis semuanya. Dan cara untuk mensucikan ketika airnya itu mengalir dengan cara pakaiannya yang didekatkan kepada air. Jadi bukan dengan cara pakaian yang najis itu direndam di dalam tempat ya, direndam di dalam tempat kemudian dibarengkan dengan pakaian-pakaian yang lain, itu akan menajiskan semuanya. Jangan direndam bareng-bareng dengan yang tidak najis, tetapi harus disucikan dulu di dalam air yang mengalir ya. Setelah itu barulah direndam bareng-bareng dengan yang lain ketika pakaian yang ada najisnya itu sudah kita yakini suci. Nah, kemudian redaksi berikutnya adalah wa idza takhallalat al-khamratu bi nafsiha tahurat wa in takhallalat bi turhi syai'in fiha lam tathur. Wa idza takhallalat lan in dalam dadi cuka opal khamratu arak binafsiha kelawan awak dheweke khamrah tahurat maka dadi suci apa khamrah. Tapi wa in takhallalat lan lamun dadi cuka apa khamrah biturhi syai'in kelan manjingaken suwiji-wiji, nyemplungaken suwiji-wiji fiha ing dalam khamrah lam tathur maka ora suci apa khamrah. Nah, di sini ada permasalahan lain, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Arak atau khamar ya, perasan anggur itu, ketika arak itu berubah menjadi cuka, tetapi berubahnya itu dengan sendirinya, baik dengan cara dipindah-pindahkan, misalnya dari dijemur di matahari, setelah itu kemudian dipindahkan lagi ke tempat yang teduh,
dijemur lagi. Kalau hanya cuma memindahkan tempatnya atau botolnya sampai kemudian khamar itu menjadi cuka, maka cuka itu berubah menjadi suci. Dan tentu saja ketika sudah menjadi cuka, maka bisa dikonsumsi. Tetapi ketika jadi cukanya itu karena ada sesuatu yang kita masuki, misalnya saat menjadi khamar kita masukkan batu ke dalamnya, maka ketika khamar itu berubah jadi cuka, maka khamar tersebut tetap dalam keadaan najis. Kenapa begitu? Karena cuka yang berubah dari khamar tersebut terkena najis yang ada pada batu tersebut. Jadi bagaimana solusinya ketika kemudian ada khamar kemasukan batu atau kemasukan barang? Segera ambil. Segera ambil barang itu sebelum khamar itu menjadi cuka. Karena ketika khamar itu menjadi cuka dan campurannya itu masih tetap berada di dalam khamar tadi, maka khamar yang berubah jadi cuka padahal di situ ada campurannya akan tetap hukumnya menjadi najis. Artinya tidak suci kembali, tidak suci. Kenapa bisa tidak suci? Ketempelan lagi najis yang ada pada batu tersebut. Makanya solusinya adalah kalau Anda ingin menghasilkan cuka yang dibuat dari khamar dan bisa dikonsumsi, maka perubahan khamar menjadi cukanya itu jangan sampai ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Karena kalau ada yang dimasukkan sekali lagi, maka cukanya tetap najis. Kenapa? Kok tidak jadi suci? Karena tercampur lagi najis yang ada pada batu tersebut. Demikian kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas faslun wa yakhruju minal farji, akan membahas darah-darah atau sesuatu yang keluar dari parji. Adapun redaksinya adalah sebagai berikut. Faslun utawi iki ikulah pasal suwiji. Wa yakhruju lan metu minal farji saking parji opo salah satu dimain telu pirang-pirang getih, damul haidi suwici getih haid, wan nifasi lan getih nifas, wal istihadati lan getih istihadah. Dari parjinya wanita, yang dimaksud parji wanita itu adalah jalan depannya wanita. Dari parjinya wanita itu keluar tiga macam darah. Satu, darah haid, yang kedua darah nifas, dan yang ketiga darah istihadah. Fal haidu mangkau te darah haid iku huwa te haid iku al khariju kang metu apa haid min farjil mar'ati saking parjine wadon ala sabilis sihhati ngatasi jalan sehat min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab melahirakan. Wa launuhu te warnana haid iku aswadu kang ireng, muhtadimun tur kang banget irenge, ladzaun tur kang nyengat, ladzaun tur kang nyengat ya. Syekh Abi Suja di sini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan darah haid adalah
darah yang keluar dari farji wanita dalam keadaan sehat. Jadi darah ini tidak keluar karena penyakit, tetapi karena fitrah seorang wanita. Darah yang keluar dari farjinya wanita bukan karena penyakit dan tidak karena sebab melahirkan. Warnanya hitam, merah kehitam-hitaman, kemudian hangat, bahkan ladzaun, rasanya menyengat, itulah darah haid. Kemudian yang kedua, wan nifasu utawi darah nifas, iku huwa utai darah nifas, iku al khariju perkara kang metu, aqibal wiladati dalam ngiring-ngiringi ngelahirakan. Darah nifas adalah darah yang keluar dari farjinya ibu-ibu, dari farjinya wanita setelah sempurnanya melahirkan. Jadi setelah sempurnanya melahirkan. Jadi darah nifas itu bukan darah yang keluar sebelum melahirkan, bukan darah yang keluar bersamaan dengan si bayi keluar, tetapi darah nifas adalah darah yang keluar setelah sempurna melahirkan. Jadi bayinya sudah keluar, kemudian baru keluar darah, itulah darah nifas. Yang ketiga, wal istihadatu utai darah istihadah, ai huwa iku utai istihadah, damul istihadah iku damul geti al khariju kang metu apa dam fi ghairi ayyamil haidi ing dalam saliyane dina-dina haid, wan nifasi lan selain nifas. Jadi istihadah itu adalah darah yang keluar bukan termasuk darah haid dan bukan termasuk darah nifas. Jadi kalau ada darah yang bukan kategori haid dan bukan kategori nifas, maka darah tersebut namanya darah istihadah. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, berapa sekarang ukuran waktu penetapan hukum dari haid itu? Wa aqallul haidi utawi paling kidik-kidikna waktu haid iku yaumun wa lailatun, sadina wa lailatun lan sewengi. Wa asaruhu utawi aki-aki haid iku 15 apana yauman linane. Wa ghalibuhu utawi lumrah na haid iku situn genep 6 dina atau genep poe, atau sabun atau 7 dina. Darah haid, penentuan apakah itu haid atau tidak, Anda bisa memahami dari sini bahwa yang namanya darah haid itu paling sedikitnya itu 1 hari 1 malam. Jika posisi darah itu terus mengalir, kalau tidak dalam posisi terus mengalir, maka hitungannya adalah 24 jam keluar darah itu, barulah darah tadi yang keluar sudah 24 jam itu disebut dengan darah haid. Kalau soal durasi harinya itu bisa bervariasi. Ini untuk yang darahnya yang tidak mengalir ya. Kalau darahnya mengalir, misalnya jam 7 pagi hari Senin, jam 7 pagi kita keluar darah, perempuan itu keluar darah, kemudian terus sampai jam 7 pagi lagi hari Selasanya, terus-terusan dia keluar darah itu, maka resmilah disebut darah haid ya. Dari mulai itu adalah darah haid. Soal haidnya berapa hari tinggal mengikuti perkembangan keluarnya darah itu. Tapi darah yang keluar itu sudah resmi disebut darah haid. Kalau kemudian darah itu tidak mengalir, maka penghitungannya dari jam. Karena bisa saja misalnya hari tanggal 1 keluarnya 10 jam, tanggal 2 keluar lagi 10 jam, begitu tanggal 3 keluar lagi 5 jam, berarti durasi keluarnya sudah 25 jam. 25 jam berarti sudah melebihi 1 hari 1 malam. Maka yang 3 hari itu darahnya resmi disebut darah haid. Adapun setelah itu misalnya hari ke-4, hari ke-5, hari ke-7 keluar darah lagi, enggak masalah. Yang jelas itu sudah resmi dan yakin disebut dengan darah haid, karena sudah memenuhi ketentuan aqallul haidnya 1 hari 1 malam.
kebanyakan wanita mengalami haid itu lumrahnya itu ada 6 hari, kemudian ada yang 7 hari, ya. Tetapi kalau kita sebut yang paling banyak wanita mengalami haid itu adalah 15 hari. Dan memang yang namanya haid itu maksimal 15 hari. Yang berikutnya wa qallun nifasi utai paling kedike-dike nifas iku lahdhatun waktu sedela. Wa aktsaruhu utai akeh-akeh nifas iku sittuna 60 dina apana yauman dinane wa qalibuhu utai lumrah nifas iku arbauna 40 apana yauman dinane. Darah nifas yaitu darah yang keluar setelah resmi melahirkan anak paling sedikit itu 1 lahdah, jadi bisa saja 1 ceprotan majatun, ya. Paling lumrahnya itu 40 hari biasa keluar, paling banyak-banyaknya 60 hari keluar. Redaksi berikutnya adalah wa aqallut tuhri utai paling kedike-dike suci bainal haidata ini dalam antara 2 haid iku 15 apana yauman dinane wala haddalan orang batas iku maujud li aksarihi maring akeh-akeh suci. Waktu tidak ada darah, waktu suci yang membentengi atau yang membedakan antara 2 haid itu adalah 15 hari. Jadi kalau Anda kalau sudah ada 15 hari, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah, sampai tanggal 6 lah, 6 hari selesai, tidak ada lagi darah. Tiba-tiba dalam bulan tersebut keluar lagi darah tanggal 25, ya tinggal Anda hitung dari mulai tanggal 7 sampai tanggal 24 itu sudah ada 15 hari atau belum, ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, berarti sudah lebih dari 15 hari suci. Maka darah yang keluar tanggal 25 di akhir bulan tersebut itu adalah haid yang kedua setelah haid yang pertama tadi. Jadi aqallul haid bainal haidata ini. Kemudian tidak ada batas banyak-banyaknya suci. Bisa saja misalnya wanita itu 1 bulan ini tidak ada haid, kemudian tiba-tiba ada haid lagi pada bulan berikutnya, itu enggak apa-apa. Wa aqallu zamanin utai paling kidi-kidi ke waktu tahidu kang haid pihin dalam zaman sopal mar'atu wadon ikutis usinina sanga pirang-pirang dina. Seorang wanita umur wanita bisa melaksanakan haid, bisa mengalami haid paling sedikit adalah 15 hari. Wa aqallul hamli utai paling kidi-kidi ke hamil iku sittatu asyurin 6 bulan. Wa aksaruhu te ake-ake hamil iku arba'u sinina 4 patang pirang-pirang tahun. Tentang hamil paling sedikitnya adalah 6 bulan, paling banyaknya 4 tahun. Wa ghalibuhu te lumrana hamil iku tis'atu asyurin sanga pirang-pirang bulan, ya. Itu kalau hamil, ya. Wa yahrumulan haram bil haid sebab haid wan nifas dan sebab nifas opo samaniyatu asya 8 pirang-pirang perkara. As-salatu siji haram salat, was-saumu lan haram puasa, wa qiraatul qur'ani lan haram maca Quran, wa masul mushaf lan haram lemek mushaf, wa amlu lan haram gawa mushaf, wa dakhulul masjid lan haram manjing masjid, wa tawaf lan haram tawaf, wal wat'u lan haram diwati, wal istimta'u lan haram dialap suka-suka, bima kalawan tempat baina surratin dalam antara udal wa rukbati lan dengkul. Jadi sesuatu yang diharamkan pada saat wanita haid itu ada 8 perkara. Jadi wanita haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Quran, tidak boleh mengusap mushaf, tidak boleh membawa mushaf, tidak boleh masuk masjid apabila ada kekhawatiran darahnya menetes, tidak boleh tawaf, tidak boleh diwati, tidak boleh diambil kesenangan di antara udal dan dengkulnya, ya. Itu sesuatu atau 8 perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid.
Kemudian wa yahrumulan haram alal junubi ngatas wong kang junub apa khamsatu asya 5 pirang-pirang perkara as-salatu jaram salat wa qiraatul Quran maca Quran wa masul mushaf maca mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wa tawaful haram tawaf wal lumsul haram menang fil masjid itu haram untuk wanita untuk orang-orang yang junub yang keluar mani ya. Wa yahrumulan haram alal mukhlisi ngatas wong kang ora duwe wudu apa salah satu asya tilu pirang-pirang perkara as-salatu siaram salat wa tawaful haram tawaf wa masul mushaf lan haram demek mushaf wa hamluhu lan haram gawa mushaf. Masalah ini sudah saya jelaskan pada saat menjelaskan kitab Safinah. Anda bisa kembali melihat channel kami tentang Safinah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.